Guys, tidak diragukan lagi, nama besar Pak Jokowi tidak hanya harum di Indonesia, tetapi beliau juga bersinar di luar negeri. Pak Jokowi seorang tokoh politik dan kepala negara yang bisa menyatukan keributan di Indonesia, bahkan di dunia, sehingga Indonesia menjadi stabil dan dunia sangat menghormati Indonesia. Semoga Anwar dan Jokowi menjadi asbab eratnya hubungan kedua-dua negara ini dapat diselesaikan. Dan hubungan yang renggang selama ini antara Malaysia dan Indonesia dapat dibina semula. Ayo kita semak sedikit video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Semoga kalian sentiasa diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki kalian, dan juga sentiasa sukses kalian semua dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, insyaAllah pada hari ini, guys, sedikit video terkait dengan Bapak Jokowi, kepimpinan Bapak Jokowi, dan juga Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 begitu dekat dengan Indonesia, begitu dekat dengan Bapak Jokowi, begitu menghormati tokoh-tokoh politik yang ada di Indonesia. Jadi video ini daripada channel Cokro TV ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe dan juga tekan butang loncengnya, share, like dan komen untuk support kepada channel Cokro TV ini. Dan judulnya ialah pakai nama Jokowi, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia. Ya guys, tidak dinafikan bahawa sosok tubuh Bapak Jokowi ini bukan saja hebat di Indonesia dari segi pembangunan ekonomi, kemajuan Indonesia dikenali di dunia, tetapi juga Bapak Jokowi ini sebenarnya amat terkenal di Malaysia. Dan ramai tokoh-tokoh politik maupun rakyat Malaysia itu sendiri yang begitu hormat pada Bapak Jokowi ini, karena Bapak Jokowi lah yang banyak pembangunan di serata Indonesia daripada Sabang sampailah ke Merauke, dan Bapak Jokowi lah juga yang membawa banyak perdamaian kepada dunia ini. Bagaimana Ukraina dan Rusia berperang, Bapak Jokowi adalah pemimpin ASEAN yang datang ke Ukraina dan juga ke Rusia untuk mengamankan kedua-dua negara ini. Banyak sumbangan Bapak Jokowi sehinggalah dia begitu terkenal bukan sahaja di Indonesia tetapi juga di Malaysia, guys. Jadi sampailah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, nama Bapak Jokowi dibawa ke dalam kempen-kempen partai Anwar Ibrahim. Itu sangat-sangat unik, sangat-sangat salut ya kepada Bapak Jokowi ini. Namanya dicanang-canang di Malaysia juga. Oke, ayo kita semak video ini, guys. Tanpa berbasa-basi, kita sama-sama lihat apa kata di channel Cokro TV ini. Kita boleh tengok orang Indonesia datang ke Malaysia mencari makan, mencari rezeki, mencari kerja. Sekarang tak nampak orang Indonesia lagi. Sebab apa? Sebab Indonesia sudah bangun di bawah pimpinan Pak Jokowi. No. Kalau Anwar... Ini dalam kempen Partai Anwar, guys, disebut-sebut nama Pak Jokowi. Kalau dulu ramai orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, tetapi semasa kepimpinan di era Bapak Jokowi ini, sudah tidak ramai sebenarnya rakyat Indonesia yang datang ke Malaysia, karena di Indonesia juga telah menyediakan pekerjaan untuk rakyatnya. Sampai begitu sekali, guys, kempennya di sini. Kalian nampak sendiri kan di dalam video ini. Kita teruskan, guys. Jadi Perdana Menteri, Anwar umpama Jokowi. No. Dia pun boleh lakukan Anwar umpama Jokowi. Sampai begitu sekali, guys. apa yang dilakukan oleh Jokowi di Indonesia. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Hei. Fatwa Luar biasa, tidak guys. Luar mengikat. biasa Bapak Fatwa Jokowi itu ini. opini, tidak suci, menistayakan Bukan toleransi saja di dan Indonesia sebaik-baik ya, fatwa di Malaysia suara hati Bapak Jokowi nurani. itu disebut-sebut Inilah dalam fatwa kempen Partai Guntur Romli. Anwar Ibrahim ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Saya ingin mengucapkan ini Guntur Romli ya. tahniah kepada yang berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang terpilih. Setelah Raja Malaysia Sri Paduka yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menunjuknya sebagai PM Malaysia yang ke-10. Saya mengenal DS Anwar secara pribadi. Beliau sosok yang mengagumi Gus Dur, Ki Haji Abdurrahman Wahid. Bahkan Gus Dur pernah menjadi pembicara dalam kampanye Partai Anwar PKR di Malaysia. Gus Dur pernah berkempen juga untuk Partai Anwar ini ya. Saya baru tahu ya. Koalisi Anwar Ibrahim yang bernama Pakatan Harapan unggul dalam pemilu Malaysia terakhir dengan 82 kursi. Mengalahkan saingannya Perikatan Nasional. 82 kursi ini guys, 82 calon yang menang. Jadi kalau di Malaysia disebut 82 kursi itu calon-calon parlimen yang bertanding itu yang menang disebut kursi. Satu kursi calon yang menangnya. Nah, mungkin kalian agak bingung ataupun pusing sedikit. Nah, itu artinya kursi itu 82 kursi, 80 calon yang bertanding dalam Partai Anwar ini yang menangnya. Alright. Yang dipimpin oleh mantan PM Malaysia, Muhyiddin Yassin yang meraih 72 kursi. 72 Karena kursi. masing-masing blok partai politik itu tidak ada yang meraih suara mayoritas untuk menyusun kabinet dan mengajukan Perdana Menteri yang seharusnya 112 kursi, hasil pemilu Malaysia sempat vakum 2 hari karena hasilnya disebut dengan parlemen gantung. Raja Malaysia pun memberikan kesempatan pada blok parpol-parpol itu untuk mencari tambahan koalisi guna menyusun kabinet dan mengajukan PM. Iya, benar-benar. Diberitakan Anwar Ibrahim berhasil mendapat dukungan signifikan dari blok Barisan Nasional yang meraih 30 kursi dalam pemilu ini, yang di dalamnya ada Partai UMNO, parpol yang dulu membesarkan Anwar Ibrahim. Iya. Gabungan Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan dukungan beberapa parpol telah memantapkan jalan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Terpilihnya Anwar Ibrahim akan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia karena Anwar Ibrahim mengagumi tokoh-tokoh Indonesia. Ya, ini benar. Anwar Ibrahim ini sebenarnya banyak berbicara di Malaysia ini terkait dengan tokoh-tokoh Indonesia sebenarnya yang menjadi rujukan, yang menjadi idolanya. Oke. Ibrahim pembaca buku-buku sastra Indonesia, membaca puisi-puisi Khairil Anwar, mengagumi sosok B.J. Habibie, Gus Dur, dan Gunawan Muhammad. Yang menarik dalam kampanye Anwar, nama Presiden Indonesia Jokowi dibawa-bawa untuk memberikan daya tarik agar terjadi perubahan yang lebih baik di Malaysia seperti di Indonesia. Kebanggaan sebenarnya untuk rakyat Indonesia guys, apabila pemimpin kepala negaranya Bapak Jokowi, presidennya kan, disebut dalam kempen Partai Anwar di Malaysia. Ini bukan kempen di Indonesia guys, tapi kempen di Malaysia. Tetapi nama Bapak Jokowi itu disebut-sebut ya, karena membawa kemajuan kepada Indonesia, bermacam-macam lagi lah manfaat yang rakyat Indonesia dapat semasa pemerintahan Bapak Jokowi. Kalaulah tidak sedemikian, kenapa Bapak Jokowi itu disebut di Malaysia? Kalau tidak karena kepemimpinannya yang begitu baik, begitu bagus di Indonesia, mustahil partai-partai di Malaysia meniru ataupun menjadi rujukannya Bapak Jokowi itu untuk kempen mereka. Jadi hasilnya Perdana Menteri sekarang ini Anwar Ibrahim dapat nama Bapak Jokowi itu dibawa ke kempennya dan menjadi asbab mungkin Bapak Anwar Ibrahim
menjadi Perdana Menteri ketika ini. Saat ini ya, karena nama Bapak Jokowi ini. Itu salah satu sebab. Luar biasa guys, Bapak Jokowi ini luar biasa. Oke. Anwar Ibrahim sangat terpengaruh oleh gerakan reformasi 1998 di Indonesia. Karena itulah Anwar Ibrahim di Malaysia melancarkan semangat reformasi yang dia juga pakai istilah Arabnya al-islah untuk melawan korupsi dan sistem politik yang ada di Malaysia. Salah satu problem politik dan sosial di Malaysia adalah soal segregasi rasial, etnis, dan agama. Iya. Anwar adalah seorang Melayu asli Malaysia. Dulunya karirnya berawal dan besar dari Partai Melayu UMNO hingga menjadi Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri di era Mahathir Muhammad tahun 93 sampai 94. Namun saat dia melancarkan reformasi birokrasi dan perlawanan terhadap korupsi, Anwar dituduh melakukan sodomi sehingga dia terpental dari kekuasaan dan masuk penjara. Tapi penjara tidak membuat Anwar jera dan mati. Iya. Anwar Ibrahim membangun parpolnya sendiri, PKR, Parti Keadilan Rakyat, yang bertujuan untuk multi etnis dan agama. Dari sisi ideologi politik, partai ini bisa disebut tengah agak ke kiri. Haluannya reformasi, keadilan sosial, multi etnik, ras dan agama, serta anti korupsi. Melalui PKR, Anwar ingin memberikan alternatif jalan politik bagi Malaysia yang selama ini terpecah-pecah karena isu ras. Ada Partai Melayu yang menyebut sebagai golongan pribumi, ada Partai Etnis Tionghoa, ada parti yang berbasis pada daerah seperti Sarawak dan Sabah. PKR bisa menjadi masa depan bagi integrasi rakyat Malaysia. Di Pakatan Harapan, PKR berkoalisi dengan DAP, Democratic Action Party, partai sekuler yang liberal, yang juga multi etnik, meskipun masih diisi oleh mayoritas etnis Tionghoa. Ada Partai Amanah, kelompok Muslim moderat yang memisahkan diri dari PAS, partai Islam yang ekstrim di Malaysia, dan ada pula Partai Muda pimpinan Syed Saddiq, tokoh dan politisi milenial Malaysia. Bergabungnya UMNO, Partai Melayu Moderat bersama Barisan Nasional yang selama puluhan tahun menjadi koalisi pemenang di Malaysia, diharapkan akan mengimbangi kelompok-kelompok Melayu yang ekstrim. Meramu koalisi yang beragam tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Anwar Ibrahim. Apalagi kalau masih ada jejak-jejak pertikaian politik masa lalu. Misalnya antara Anwar sendiri bersama koalisinya sekarang Pakatan Harapan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Tapi disinilah dituntut kebesaran hati, kepandaian dan kelosan seorang politisi senior seperti Anwar Ibrahim ke depan. Tantangan lain tentu saja dari pihak lawan Anwar, Perikatan Nasional sebagai oposisi yang di dalamnya ada PAS, Parti Islam Ekstrem di Malaysia yang selalu mencita-citakan formalisasi syariat Islam, yang pada pemilu ini berhasil menambah suara dengan total 49 kursi dibanding pada pemilu 2018 dengan 18 kursi. Pas meningkat. Namun apapun tantangannya, semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim bisa sukses menjalankan pemerintahannya, membawa rakyat Malaysia dalam integrasi sosial yang damai dan rukun, melakukan reformasi dan melawan korupsi. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi ulasan daripada saudara Romli ya, saudara Romli, Guntur Romli. Jadi saya tidak ingin berbicara terkait dengan partai-partai politik yang ada di Malaysia. Cuma saya ingin tertumpu kepada nama Bapak Jokowi itu menjadi panutan kepada Partai Anwar untuk memenangi pilihan raya atau pemilu ini. Jadi sosok tubuh Bapak Jokowi ini disebut-sebut dalam kempen-kempen di Malaysia guys. Ini sangat luar biasa guys. Ini kalau kalian lah seorang warga negara Indonesia, pasti kalian bangga apabila nama Bapak Jokowi itu disebut dalam kempen partai politik di Malaysia.
Jadi karena itu Bapak Jokowi ini sebenarnya sangat-sangat dikagumi di Malaysia sebenarnya, sangat-sangat dihormati, sangat terkenal, sangat populer. Seperti mana nama Anwar Ibrahim ini disebut populer di Indonesia, sebenarnya Bapak Jokowi juga sangat populer di Malaysia. Mungkin setiap warga rakyat Malaysia ini pasti akan mengenali Bapak Jokowi karena telah membawa nama Indonesia ke peringkat yang lebih tinggi. Apatah lagi baru-baru ini Bapak Jokowi memimpin G20 dalam tahun ini untuk negara-negara besar G20 membincangkan terkait dengan ekonomi global. Ini bukan satu perkara yang biasa guys, tapi ini sangat luar biasa bagi Malaysia. Rakyat Malaysia sebenarnya sekarang ini ya menganggap bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat membangun, maju, rakyatnya kaya raya. Itu daripada persepsi ketika Bapak Jokowi memimpin Indonesia selama 2 periode ini. Jadi kalian harus bangga, rakyat Malaysia juga sangat bangga sebenarnya dengan negara Indonesia yang begitu membangun ya saat ini. Begitu nampak kemajuannya bukan saja di Jakarta, tapi di Kalimantan dibuat IKN, kemungkinan akan berpindah tidak lama lagi, dan juga jalan-jalannya yang bertol sangat maju, kereta api cepat, bandaranya banyak, jambatan-jambatan yang menyambungkan pulau-pulau itu di era Jokowi ini sangat banyak dibina, dan ada banyak berbagai lagi lah yang diketahui oleh rakyat Malaysia bahwa Indonesia begitu ke depan pada saat ini ketimbang Malaysia. Jadi semoga kedua-dua negara dapat dipereratkan lagi hubungannya guys di masa kepemimpinan Bapak Jokowi dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dapat membawa Malaysia bersama-sama dengan Indonesia memajukan kedua negara ini dan mempereratkan lagi persaudaraan yang selama ini telah terjalin, dan hubungan renggang oleh segelintir pemimpin sama ada Malaysia atau Indonesia, dan juga segelintir netizen yang selalu membuat keributan itu mudah-mudahan dapat diatasi oleh Bapak Anwar Ibrahim dan juga Jokowi ini nanti. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan perkara ini, bolehlah komentar di kolom di bawah untuk info yang bermanfaat dan info yang positif daripada kalian. Saya mengalu-alukan setiap komen kalian, dan juga saya berterima kasih kepada kalian semua selama ini yang begitu setia dengan channel Askalani Studio ini. Terima kasih kepada semua subscriber juga yang masih ada di dalam channel ini. Semoga tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang dengan lebih baik. Sampai berjumpa lagi. Salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.